Karena sering ngedengerin Pak Haji setiap malam gini nih, motivasi tamunya, sedekah itu yang paling disayang, sedekah itu yang paling kita butuhin gitu. Sedangkan itu motor buat belanja itu, buat anak saya sekolah ya itu kendaraannya, terus untuk ke sanggar juga itu. Saya tanya anak saya, jadi kamu nanti kalau ke sekolah atau ke sanggar gimana kalau nggak ada motor? Ngojek aja mah. Anak umur kelas 1 6 tahun, anak 6 tahun, karena setiap hari udah dijejelin motivasi Pak Haji, omongan-omongan Pak Haji, segitu pengennya untuk sedekah. Rasanya saya malu kalau kalau saya nggak meyakini apa yang Pak Haji ajarkan gitu. Alhamdulillah itu semua anak-anak saya kompak, udah sedekahin mas, sedekahin, kan itu doang yang lunas, itu doang yang agak bagus. Banda kita sekarang kan kita belum punya apa-apa nih, ada semotor-motornya, itu yang paling bagus. Ya udah yang paling bagus itu yang kita sedekahin. Alhamdulillah akhirnya saya bawa ke sini malam-malam ya Pak Haji. Ya. Gitu. Alhamdulillah waktu itu. Ya alhamdulillah keberkahannya. Harta yang dicintai. Kalau bapak kan hartanya ditarik sama leasing, udah pernah kan? Ini kita persembahin ke Allah wasilahnya RDI anak yatim kandang B. Lanjut. Lanjut Pak. Minum Pak Haji. Ya ya. Akhirnya pas disedekain ada sekitar 1 bulan kali ya. Terus saya jalanin tahajud, ya alhamdulillah mobil terus beli cash. Terus saya pas daftar kata Sampurna kan kita nggak boleh duit cash, saya daftar ke BCA. Pas daftar di BCA, saya kasih KTP, di datanya dilihat, kata orang BCA, Pak Jironi ini udah ada namanya ini, katanya namanya sama, BNI sama, deposit, bukunya mana, dia bilang gitu. Orang saya belum pernah nabung, saya bilang gitu. Udah ada deposito atas nama Roni. Ingat gak katanya nomornya? Boro-boro ingat, orang belum pernah nabung, saya bilang gitu. Minta besuhu nomor. Kalau ingat nomornya ntar lapor polisi aja, saya bilang gitu. Udah biarin itu mah, tinggal aja, saya bilang daftar baru aja lagi gitu. Deposit dari tahun berapa dia bilang itu ya, di waktu itu kan di Bogor kota itu. Parung belum ada. Parung kan baru sekitar 3 tahunan kali ya baru ada. Padahal kita belum pernah ke bank yang ada di Bogor, Bu. Belum pernah nginjek ke bank BCA yang di Bogor. Tapi kenapa ada di situ? Menurut petugasnya bahwa kita dulu bikinnya di BCA Bogor. Gitu. Sampai sekarang masih tanya ini nomornya, udah inget belum Pak Roni? Inget dari mana? Orang dia nggak pernah bikin. Saya bilang lihat aja berapa angkanya, saya bilang gitu. Oh nggak bisa, katanya nomor yang ketemu mah nggak ada. Ya udah, saya bilang libatin aja, saya daftar baru aja, saya bilang gitu. Ya alhamdulillah ya saya daftar baru. Kalau mengenai dagang ya omset saya naik terus. Waktu itu dari pas tahajud yang ke-3 bulan naik. Waktu itu naik 250 juta ya. Terus ngobrol lagi sama Pak Haji. Iya. Kata Pak Haji, pengen sampai berapa nih? Ya 500 juta aja Pak Haji. Naik sampai ke 500 juta per hari. Terus ngobrol lagi sama Pak Haji, sampai lagi ke 600 juta. Nah, 600 juta. Kita lagi ngobrol lagi pengen 1M gitu. Ya. Ini lagi kita setting 1M per hari. Tepuk tangan dong, luar biasa. Terus saya buka lagi cabang, alhamdulillah. Sekarang buka cabang yang kedua, yang pertama kan udah 600 juta. Ini cabang yang kedua, omsetnya berapa Pak Jironi? 70 juta per hari. Wow, tepuk tangan dong. Padahal deketan, jaraknya nggak jauh, tapi punya omset sekitar 500 meter. Bapak dan Ibu, jangan lihat Pak Haji Roni seperti ini. Kita nih kalau buka usaha ada saingan kita gemeter. Pak Haji Roni ada saingan, santai aja, betul gak?
Betul. Betul. Saingannya udah sampai berapa orang tuh yang buka sekarang? Udah 4. 4 orang, dagangin sama grosir juga. Nah, mau saya Bapak dan Ibu, jangan takut. Takutnya sama Allah. Jangan berharap. Berharapnya sama Allah. Kita suka berharap sama takut. Mama, itu ada orang buka cabang lagi usaha seperti Mama. Kita udah gemeteran. Yang tadinya ngaceng jadi nggak bisa ngaceng. Nggak boleh dong. Ngaceng mah tetap ngaceng. Ya, lanjut. Di sebelah saya kalingan 2 toko kali itu ya, BK Bakti Karya, mungkin ada yang tahu kali ya. Bakti Karya ada di Bakti mana-mana Karya. kan Pak? Kan sekarang udah di Hafal mana-mana ya? dia ya. Di sebelah saya ada tuh satu lagi. Iya, Pusat Sawangan Haji Sapi dia. Di sebelah saya dia buka satu, terus ada orang mana tuh? Cina mana buka lagi. Pokoknya saya belah sana ada, belah sini jadi ke apa? Keapit. Kejepit. Bahkan kalau dulu kan saya nutup sampai jam 10, sekarang saya kurangin waktunya sampai jam 6 sore baru udah tutup sekarang saya. Jadi pengen saya waktu ibadahnya lebih panjang gitu. Jadi kalau kita tutup sampai jam 10 kan kita udah lelah banget tuh. Tiduran pulas tuh. Isanya kapan tahu tuh. Emang dulu Pak Haji cerita kan gitu. Ntar lu kagak sempet kemari katanya. Alhamdulillah omongan Pak Haji semua juga terlaksana. Alhamdulillah apa yang diucapin Pak Haji semua terkabul gitu. Makanya kita yakin. Dulu kan saya yatim, setiap minggu datang ke rumah dari sini RDAI. Itu lagi sedang jatuh ya banget. Jadi dahsyatnya ngundang anak yatim ngaji di rumah kita. Sekarang ditiru sama Mas Abi sama Mbak Lisa. Tiap hari Mbak Lisa sama Mas Abi ngundang anak yatim kita 36 anak ke rumahnya. Mas Abi sama Mbak Lisa awalnya datang ke sini nggak punya rumah. Sekarang dia punya rumah 1000 meter. Awalnya nggak punya kolam renang, punya kolam renang. Mas Abi sama Mbak Lisa pada saat dia datang tidak punya mobil, tapi gurunya saat itu mobilnya di rumah 19. Sekarang Mas Abi sama Mbak Lisa mobilnya 19. Hari cuma 7, mobilnya 19. Gimana ngegilir itu? Ya kan hari 7. Kalau 7 mobil wajar dong. Hari ini Alphard, besok Pajero, besok Mercy Jeep, besok mobil Rubicon. Ini 19, hari cuma 7. Dan luar biasa lagi, Mas Abi sekarang mobil supercarnya 4, mobil mewahnya sisanya total 19, sama seperti yang di rumah kita. Nah, kalau Mas Abi bisa, Bapak dan Ibu yang hadir juga harus bisa. Bapak dan Ibu yang nonton di YouTube harus bisa. Kalau Mas Abi rumahnya 2000 meter, Bapak dan Ibu rumahnya juga harus 2000 meter. Kalau gurunya punya kolam renang di rumahnya, Mas Abi di rumahnya punya kolam renang, Bapak dan Ibu juga harus punya kolam renang. Amin. Gitu. Kita kan enggak. Bisa apa enggak ya? Ngomongnya bisa apa enggak? Ntar dijawab sama malaikat, enggak bisa. Harusnya pasti bisa. Oke? Oke, lanjut bos. Iya, memang setiap perjalanan memang dulu kan banyak proses gitu. Kalau sekarang kan kebanyakan tamu banyaknya protes. Protes sama proses beda. Kalau proses jalan, kalau protes berhenti. Tidak ada orang demo, protes kan demo, jalan ada nggak? Ada. Orang demo ya berhenti. Proses, terus aja. Kedua, bisa nggak bisa, Bapak dan Ibu tidak boleh jengkel sama ciptaan Tuhan. Dulu istrinya Pak Roni tercinta, hobinya jengkel sama Pak Roni. Bapak dan Ibu juga nggak boleh jengkel sama pasangannya, bahkan ke anak nggak boleh. Kita jengkel sama si A, tapi yang sayang sama si A kan
orang tuanya, anaknya, istrinya, saudara kandungnya. Janganlah, belum Tuhan yang sayang. Buktinya dikasih rezeki. Kita kadang gregetan sama si A. Kalau cocok nih gue ke Pak Haji, gue jadiin tumbal aja nih. Nggak boleh. Walaupun gue lagi nyari mangsa, jangan. Mendingan bapak dan ibu aja mangsanya. Lanjut, Bos. Dulu kan kalau kita tahajud nih, kalau habis tahajud, Pak Haji bilang kalau habis tahajud makan, habis makan pulang, nggak boleh ngobrol. Iya, ini kan tamu RDI sekarang nggak. Habis tahajud ngobrol sesama tamu, nggak boleh. Habis tahajud makan langsung pulang. Ini tamu RDI nggak. Habis tahajud tuker HP. Ini lebih parah lagi. Habis tahajud bikin grup lagi. Lah elah, jangan. Lanjut. Soal kan yang dikhawatirin sama Pak Haji kan gitu. Kalau kita ngobrolnya sama orang yang Baik, sama orang yang tuh, sama hatinya yang orang lurus, berhasil gitu kan bagus. Kalau kita ngobrol sama orang yang hajatnya lemot, Ikutan gitu kan, lemot. akhirnya kan ngedon. Kan kata Pak Haji juga, nama beda, hari lahir beda kan gitu. Tanggal lahir beda. Lahir beda. Nama orang tua beda. Nama orang tuanya beda kan gitu. Jadi orang ada yang 1 minggu juga dikabul, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang setahun kan gitu. Nah itu tergantung kitanya. Kalau kitanya yakin gitu kan, semakin yakin semakin cepat terkabulnya kan gitu. Ini kadang gini, Ron. Nah, Kamu disuruh Pak Haji begini gak? Enggak. Kok gue disuruh ya? Lah kan nama beda, tanggal lahir beda. Kadang bentuk alat kelamin beda. Ibu A alat kelaminnya oval, ibu B alat kelaminnya lonjong. Kok Pak Haji tahu? Kan gue kalau ngeker nggak pernah gagal. Lanjut, Ron. dulu kan malah saya dikasih ini sama Pak Haji, hubungan suami istri, dikasih resepnya setiap malam. Nah teman saya tuh yang waktu itu tukang buah ya, tukang buah dikasih resep sama Pak Haji 4 kali. Sehari semalam tuh 4 kali. Kata dia, Pak Haji saya nyerah katanya. Kok saya dibedain Pak Haji, kata dia gitu. Ya kan lu hari lahirnya beda katanya, keinginannya beda, hajatnya beda kan gitu. Ya alhamdulillah waktu itu pas kata Pak Haji, ntar juga kebayar utang lu katanya. Lu ngelonin aja katanya, nganin istri ini, ngelonin suami lu aja, ntar utang lu kebayar. Kata Pak Haji, mau nggak laki lu dikelonin tiap malam? Ya dia maunya Pak Haji. Emang maunya, tapi kitanya yang nggak mau gitu. Ternyata ya saya juga dulu sempat agak protes ya Pak Haji ya. Yeah. Pak Haji, apa sih hubungannya, hubungan intim melayani suami dengan hutang gitu. Pak Haji jawabnya apa dengan ringannya, udah lu nurut aja sama gua dulu juga banyak hutang. Jadi yang kami ingin sampaikan di sini, ketika Pak Haji memberikan saran ataupun mungkin perintah ya, itu dilaksanain aja dulu. Jangan pakai tapi dulu. Tapi kan begini, disuruh tahajud tapi kan berat ya, malam tapi kan ngantuk besok kerja. Jadi jangan pakai tapi, jalanin aja dulu, nanti jawabannya akan ketemu di depan apa gitu. Kadang kan tamu sekarang enggak, kenapa harus gitu Pak Haji, terkobonya gimana Pak Haji gitu. Nanti siapa yang nolongin saya, siapa yang bayarin hutang saya gitu. Sedangkan Pak Haji kan bilang hutang Allah yang lunasin. Dulu mah kita lagi belum tahu ilmunya, kekeh kita yang harus lunasin, kita yang harus kerja keras gitu. Padahal ketika kita menyerahkan semuanya ke Allah, ya benar Allah yang lunasin dengan caranya. Dan caranya Allah, caranya gimana Pak Haji? Lo jangan ngintip-ngintip, lo ketok magic aja nggak boleh lo intip-intip. Apalagi Tuhan lo mau intip gitu, bahasanya beliau seperti ya itu. Jadi dulu saya bilang bengkel ketok magic aja cara kerjanya nggak boleh diintip. Masa kita suka ngintip-ngintip cara kerjanya Allah, lunasnya dari mana, yang lunasin siapa,
gimana caranya, gimana, nggak boleh Pak. Pernah gak Bapak lihat bengkel kotak magic diintip? Nggak ada, ditutup rapet. Apalagi kita nih suka begini. Masih lama gak ya? Nggak boleh. Coba Bapak dan Ibu naik kereta api jurusan Semarang Gambir sampai di Manggarai, Bapak dan Ibu ngelongok kepalanya, masih jauh gak sih Gambir? Kira-kira kepenggal gak? Kepenggal kereta gak? Ya iyalah, nggak boleh. Lunasnya kapan ya? Allah sampai marah. Kus Plus jawab, dijawab sama Kus Plus. Kapan? Nggak boleh. Ya lanjut Bos. Lanjut Bos. Ya alhamdulillah waktu itu saya jalan tahajud sekalipun kita sakit apa saya berangkat tahajud, berangkat sampai sini saya enak seger gitu. Dari rumah meriang gitu kan. Berangkat aja terus saya. Sampai sini alhamdulillah seger. Dulu kan tangan saya gini juga sakit, sekarang malah. Tangannya dulu nggak bisa diangkat. Nggak bisa diangkat ya. Sekarang bisa nggak Bos? Ya alhamdulillah. Tuh bisa. Tepuk tangan dong. Di mana-mana orang berobat, tangannya pasien dipegang sama yang ngobatin. Saya boro-boro megang tangannya dia. Orang biasanya dipegang dari ujung ketek sampai ujung jari. Boro-boro saya pegang. Gue bilang sama Roni, Ron, daripada gue megang tangan lo, lebih baik gue ngawinin kuda, Ron. Ya kan kalau ngawinin kuda saya dapat duit 10 juta. Jantannya saya kan womlat dari luar, dari Amerika. Harganya sekitar 2 M. Nah kalau orang bawa betina, itu kawin bayar betinanya 10 juta. Kalau bapak dan ibu kalau kawin, bapaknya yang bayar, bukan ibunya. Itu bedanya bapak sama kuda. Ya kan kita kalau mau kawin bayar minimal 2 juta, bahkan 5 juta atau 10 juta. Ya, kalau ini enggak, kuda yang pemilik kuda betinanya bayar. Kok gitu Pak Haji? Pengalaman. Lanjut. Udah lanjutin. Sampai di mana tadi? Sampai kuda kawin. Sampai mana Pak? Lupa Pak Roni. Tahajud, tangannya nggak bisa diangkat. Alhamdulillah tangannya sekarang udah bisa diangkat tanpa kita sentuh. Terus saya waktu jalan juga saya Sering ada setan. Gangguannya kalau tahajud sering ketemu setan. ada pocong lewat gitu. Terus nabrak kucing saya tabrak hilang kucingnya hitam waktu itu. Berapa kali tuh? Saya cariin bahwa nggak ada tuh. Udah jalan terus. Kadang-kadang sendirian kalau ada halangan gitu. Saya berangkat sendirian. Jadi kata saya itu godaan cuma berangkat aja terus. Alhamdulillah. Saya ingat ya kita bakalan mati, apa yang kita bawa selain amal kan gitu. Ya alhamdulillah sejalannya waktu ya pas jalan ke 8 bulan ya alhamdulillah dagangan rame, utang kebayar gitu, omset naik terus. Biasanya dulu saya ngoder terigu paling ngoder sana 50 nih, paling 50 bal. 50 bal paling dikirim sana cuma 20, 15 gitu. Kalau sekarang saya ngoder 1 truk kirimnya 2 truk kalau sekarang. Tepuk tangan dong. Wow. Kapal api juga gitu. Kalau Kapal api order berapa dulu? Kirim berapa? order paling kita sana 50, paling kita dikirimin 10, 20. Kalau sekarang kita order ya 2.000 ya kirimnya 5.000. 5.000 karton. 5.000 karton. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Makanya kalau sekarang ini sering ikutin program gitu. Kadang-kadang kan 15.000. 15.000 karton. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Pernah sampai 25.000 karton 25.000 karton kopi kapal kapal api. Wow, tepuk tangan dong sekali lagi dong. Semangat, semangat.
Dahsyatnya sholat tahajud. Wow. Kalau dulu kan ya kita ngerengek-rengek, ya sekarang malah alhamdulillah jadi dia yang pada minta. Jadi yang ngorderin justru yang ngerengek. Kita harus ambil banyak gitu. Kalau dulu kan kita yang ngerengek minta banyak. Iya. Kalau dulu kan kita pada yang ngerengek. takut. Dulu ngeri dulu Dulu ngeri kita nggak dibayar. Ngeri kagak kebayar. Gitu. Kalau sekarang misalnya saya order nih 1.000, terus dikirimnya kurang dari 1.000, duit nih duit, gitu dikirim lebih dari itu. Kalau saya ada teriak duit ke salesnya, nih duit banyak saya bilang gitu. Udah tuh besok dikirim lagi ya bu, 1.000 lagi ya bu. Apapun barangnya, sampai roti aja tuh, roti yang dari Bandung ya, Oke. Hauka ya, itu kadang satu mobil apa sih yang gede itu? 800 karton berarti satu double. Dulu paling dikirim Tronton. Double iya, ya. double ya. Long. Biasanya kan dikirim 5 dus, 10 dus. Saya bilang jangan main-main, saya mau dagang bukan mau main-main. Sombongnya udah mulai naik tuh. Sombongnya dimulai. Tapi kan sombongnya untuk memancing aja gitu, bukan sombong dari hati. Tapi alhamdulillah sekarang kalau dikirim ya minimal 1 mobil, itu roti aja gitu. Ban double ya, fuso berarti Iya, ya. Fuso. Bahkan kalau turun Mami Popok apa ya yang barang-barang kayak gitu itu kadang nggak bisa parkir mobilnya, mobil apa sih itu Pak, besar banget. Tronton, Gandengan. truk gandeng. Wow, tepuk tangan dong. Gandengan. Wow. Bapak tahu gak yang diomong itu apa? Pampersnya bapak-bapak. Kita udah siapin buat Manula. Sampai di Covid Pak Haji, orang-orang katanya kekurangan omset, susah katanya uang Covid. Aku mah itu berben kan laku banget tuh Pak Haji. Ya, Itu Britben. susu berben. Ya. Kita dikirim dari mana Pak? Sumatera ya Pak? Sumatera, dari Sumatera. Berben. Berben tuh kan. Jadi dengan adanya COVID kita alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi dari Sumatera itu apa sih? Udah ada yang nungguin. Jadi belum turun ke toko saya sudah dibeli, pindah mobil. Tukar faktur. Tukar faktur. Tepuk tangan dong. Wow, tukar faktur. Jadi dulu sama Pak Haji gitu, nanti kan lu gini, nanti tukar faktur doang. Katanya dagangnya tuh cuman tukar faktur, nggak pakai capek. Dulu saya nggak kepikiran tukar faktur apa sih. Tapi saya diem aja Pak Haji ngomong iya aja iya. Tapi pada nggak ngerti. Tukar faktur apaan sih Pak Haji? Gimana caranya gitu kok bisa dagang? Dia yang dagang, dia yang blow on. Harusnya kan gue yang blow on, kan gue direktur kan, bukan pedagang. Dulu saya direktur. Enggak kan, logikanya Pak Haji barang itu harus datang dulu, kita bayar dulu gitu, keturun ke toko baru kita bisa jual kan, gitu. Logikanya kayak begitu. Ini enggak, ini barang belum dibayar, dia datang belum dibayar, pindah faktur, kita tinggal duit doang kan? Iya. Tinggal cuan ya kalau bahasa sekarang. Tepuk tangan dong, luar biasa. Mau saya pengalamannya Haji Roni dan istri Dr. Lena dan Pak Bupati, maunya saya bisa gak ini juga menular ke Bapak dan Ibu yang hadir, ya kan? Kalau gurunya punya Robicon, muridnya harus punya Robicon. Waktu itu diaminin sama Abi. Jadi Robicon saya warnanya hitam, Abi warnanya merah. Alphard saya hitam, Abi Alphardnya putih. Saya putih, dia Alphardnya warnanya silver. Mau saya sekarang yang dialami sama Roni, omsetnya per hari satu toko lama 600 juta per hari, yang kedua 70 juta per hari, Bapak dan Ibu juga pasti sama. Amin. Setuju? Nah, lanjut bos. Jadi kita tuh kalau datang ke sini bukan saya berdua aja nih, anak-anak saya juga. Kalau bahasanya Pak Haji anak saya ngeyel, bos ini ntar gua racunin. Bahasanya Pak Haji begitu. Jadi anaknya kan ngeyel, saya bilang bawa ke sini Bu, nanti saya racunin. Saya tuh juara 1 kalau suruh ngeracunin. Jadi padahal ngomongnya mau diracunin, tapi tetap saya bawa, saking saya nurut ya Pak Haji. Saya bawa anak saya semua, tiga-tiganya waktu itu, ini belum ada. Tiga-tiganya saya bawa, tiga-tiganya ngobrol sama Pak Haji. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil nanya sendiri dan berhajat sendiri, kerjain tahajudnya sendiri.
Nggak ada yang mama aja yang tahajud tenang, nggak ada. Jadi kalau kesini tuh rame-rame gitu. Akhirnya anak saya kalau lagi nggak terlalu lelah juga ikut tahajud. Kadang kalau lagi lelah tahajud di rumah, mama yang pergi ke kandang gitu. Jadi ganti-gantian karena kita di toko kan harus dari pagi gitu. Dan anaknya yang kakaknya dia waktu itu masih kecil, Ijab mau jadi artis. Ijab di RDAY dan bener jadi artis. Ucapan adalah doa. Alhamdulillah. Nah, mau saya Bapak dan Ibu bisa gak mulai hari ini kalau nyumpain kata-katanya positif. Seperti saya dengan putra saya, Fauji jangan main air, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya Robicon. Kita kan enggak. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa kebeli Robicon. Nabung lo, DP, jangan kebeli, punya milik, jadi. Nah, ini juga kadang belajar begitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu benci sama orang, coba belajar nyumpahin, tapi mau nyumpahinnya positif. Ini kan enggak. Teman-teman ke masjid atau ke ruang pencerahan, sepatunya hilang, sandalnya hilang. Kesempatan tuh Ijab. Pokoknya nih, kalau sampai sandal saya nggak ketemu, utang saya lunas, itu bagus. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak nggak, habis nyumpahin begitu, dia nyari. Kan udah disumpahin. Pokoknya nih kalau nggak ketemu, utang gue lunas, kartu kredit, KTA. Ya udah jangan dicari. Ibu yatim lagi pada tidur, roknya dibuka. Ya jangan dong. Soalnya kan ibu yatim kalau roknya dibuka, di situ ada selipan tempat sandal. Lanjut. Jadi lupa Pak Roni. Saya juga pernah Bu ngalamin itu. Ucapan itu doa ekstrim banget. Saya mau bayar tanah sebesar 2 miliar waktu itu, tanah yang saya hajatkan. Waktu mau bayar kata anak saya, Mama nggak usah beli tanah, jangan dibayar tanahnya. Kenapa? Jangan dibayar tanahnya, orang ini udah dihajatin, udah dipinta setiap hari begitu orangnya datang. Kenapa kita enggak gitu? Nanti kalau dagangan kita uangnya diambil 2M habis dong. Kalau Adi jumlah-jumlah nih, dia kan bahasain namanya Adi. Kalau Adi jumlah-jumlah nih paling dagangan kita 2M lebih. Kalau 2M-nya diambil habis dong. Buat modal mana, buat jalanin mana, nanti saya pusing bayar ini, bayar itu. Karena kan yang order barang, cari barang yang harganya bagus, itu anak saya yang laki-laki. Itu, jadi ayahnya paling tinggal pembayaran, tinggal jadi motivator, tinggal jadi kalau lagi beli anak saya capek jadi tempat untuk mengadu aja kalau saya gitu. Jadi dia bilang jangan. Mama kan nggak di toko, Mama nggak ngerasain apa yang Adi rasain, kata dia. Saya bilang sebelum kamu di toko saya dulu. Jadi tetap aja mau dibeli tanahnya 2M, iya. Duitnya mana? Duitnya dari Allah, gitu. Jadi nanti pembayaran Adi, tagihan Adi gimana? Pokoknya nih, Adi ngerasa tagihan itu agak tersendat, seminggu, 2 minggu setelah itu lancar lagi. Nggak akan ada hambatan dalam pembayaran ataupun order barang. Bener mah? Bener. Yakin? Yakin. Berapa persen? 1000%. Begitu sudah seminggu, anak saya datang lagi ke saya. Mama, alhamdulillah. Kenapa? Kenapa? Puyang mikirin bon, kan itu belum 2 minggu. Baru seminggu. Pikirin, Puyang mikirin hutang, mikirin bon. Enggak, mama gini. Mantap kata dia. Nanti kalau ngomong gitu lagi ya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Mulai hari ini kita nanti selesai acara, bisa gak ngomongnya yang positif? Harus bisa. Bisa gak kalau nyumpahin keluar dari ucapan kita sumpahnya sumpah yang positif? Ya. Ini kan mau ke pom bensin ngisi pertalite habis. Udah tuh sumpah serapah. Tinggal isi aja pertama. Iya. Kayaknya kita belum pernah ngisi pertama.
Iyalah, sumpahin aja. Pokoknya nih, kalau sampai depan Pertalite nggak ada, utang saya ada yang lunasin. Begitu. Ini enggak. Udah nyumpahin, kita rem tangan, nungguin Pertalite datang. Ampret. Lanjut. Saya juga diajarin Bu nyumpahin suami saya. Sampai sekarang masih saya sumpahin tuh Bu. Sumpahin duitnya banyak, udah banyak kasih saya. Nah, Semua. gitu. Berani gak Bu? Berani. Yaelah, ibu-ibu celamitan begitu. Dulu kalau saya deket-deket papahnya romantis, mesra, dan saya layani beliau tuh, pegawai saya suka ada yang nanya tuh, Ibu baik banget sih sama bapak, sopan banget sih. Ya gimana gua nggak sopan, orang di ATM gua, saya bilang gitu. Gimana gue gak sopan, gak sayang, orang dia ATM gue. Nah begitu Bu. Bisa. Atau ibu lebih kasar lagi, gimana gue gak sayang gak mesra, orang ini pesugihan gue. Bener. Lanjut. Bener Pak Haji. Jadi setiap ada yang ngeselin di keluarga kami, misalnya si kakak kesel sama adiknya atau saya kesel sama papahnya, saya suka ngomong, ih si papa ngeselin banget tuh gini. Udah mama, pesugihan mama gitu. Jadi ya, oh iya deh, biarin deh dia gitu. Jadi nggak pernah ada yang marah sampai berjam-jam gitu. Mungkin sesaat itu emosi, tapi nggak lama. Kalau dulu kan kalau marah 3 hari kuat Bu diem. Nggak nawarin makan, boro-boro nawarin ngelonin gitu kan ya. Makan sama ngopi aja kita nggak mau nawarin gitu. Tapi kalau sekarang Masya Allah luar biasa ajarannya Pak Haji ke saya gitu. Jadi saya tuh walaupun marah gitu nggak pernah yang lama. Kadang kalau saya suka ngerundel, itu anak Pak Haji itu yang lagi ngegerundel. Wow, tepuk tangan dong. Kadang kan namanya manusia lupa ya kalau saking sehatnya gitu. Keluar Pak mau agak gerundel. Anak Pak Haji ngegerundel. Enggak, aku udah cuman pengen ini aja ngejelasin bahwa aku nggak senang digituin, saya bilang gitu. Tapi setelah itu udah beres gitu. Kalau dulu kan perpanjang Pak Haji, perpanjang lagi, bikin kesalahan lagi, perpanjang lagi marahnya. Jadi gampang banget untuk tersinggung, gampang banget untuk marah gitu. Tapi kalau untuk sekarang untuk marah mikir lagi karena hajatnya gede. Gede hajat atau gede jengkel? Jadi jengkelnya dienolin. Gede hajat apa gede mikir? Mikirnya dienolin. Gede hajat atau gede keinginan? Gede hajat. Lanjut. Dan papanya tuh kalau ngomong ke saya bukan gila ya, kalau kita kan mikir makin nggak mikir makin gila. Kalau dia nggak ke saya, Pak Haji, kebo katanya saya. Mama mah kebo nggak ada pikirannya. Iya nggak apa-apa. Yang penting ada duitnya gitu. Yang penting ada duitnya, bukan ada duit nggak ada saudaranya. Ya dulu kan aku tuh kalau mau belanja ya, papa aku mau ke pasar. Ya udah catetin apa yang mau dibeli. Itu Bu, cabe, terasi, sayuran itu harus saya detail, tulis harganya berapa. Ya kan saya nggak tahu namanya sayuran kan turun naik, Pak nggak tahu. Udah aja kasih uangnya. Enggak, itu dijumlah dulu, dikira-kira udah dijumlah, baru dikasih uangnya. Kalau sekarang mah enggak Bu, saya ambil sendiri. Saya bilang ya duit saya bilang gitu. Yang belanja saya, yang makan juga kalian semua. Jadi enggak terlalu, bukan enggak terlalu, sama sekali enggak hitung-hitungan. Beda sama dulu. Waduh. Wow, tepuk tangan dong. Apalagi kalau mau sedekah ya Pak Haji, kalau ada yang mau datang tuh nggak ada tuh hitung-hitung. Mama ini habis berapa? Mama ini beli ayam berapa? Nggak ada. Lu mau beli ayam berapa? Duit kayak mau modelnya kayak apa? Yang penting makanan anak-anak tuh enak gitu. Ya. Gitu. Apalagi Pak Haji nih, Pak Haji mah orangnya gitu ya. Kadang aku lagi capek nih nggak bikin sirup, dia WA, sirup buat anak yatim jangan lupa. Siapa yang ngasih tahu sih Pak Haji belum bikin sirup? Kadang gitu, beliau tuh seperti itu. Saya udah ini di hati saya, saya nggak bikin sirup, capek udah gitu, udah lelah, nggak usah pakai sirup lah, udah makan aja airnya air aqua aja gitu. Dia WA, sirup buat anak yatim jangan lupa, ketahuan lagi. Jadi seperti itu beliau. Jadi alhamdulillah kami
udah seperti keluarga sama Pak Haji, orang tua kami Pak Haji. Jadi apapun yang beliau sabdakan sekarang mah udah enggak. Tapi kan Pak Haji saya gini. Tapi kan begitu, lunasnya dari mana? Uangnya dari mana? Enggak. Jadi kalau beliau sudah bersabda, udah pasti gini, amin ya Allah. Jadi nggak pernah membantah, cuman amin aja. Jadi kalau apa yang kita mau ketika Pak Haji, udah kayak Bapak nanti juga, Bu Dokter nanti juga ini, udah amin aja. Itu pasti nanti. Pasti, cuman jeda waktunya kita harus berproses. Ya, jeda waktunya harus berproses. Sip. Bos Roni sedikit lagi coba sebelum saya tutup, sedikit lagi. Ya. Apa motivasinya buat teman-teman nih? Ya, motivasi. Omset dari 15 juta sampai 600 juta. Toko baru buka sekarang omsetnya 70 juta. Coba Bos, sedikit aja, sedikit sebelum saya tutup. Ya, kita benar-benar harus yakin apa yang kita jalanin. Kita kenapa yang apalagi ada yang jauh-jauh dari mana? Coba yang paling jauh dari mana? Coba luar kota selain Bogor, tunjuk tangan. Jauh. Bekasi, mana lagi? Lampung, Medan, Sumatera, Riau, Aceh, Luar biasa. Flores. Coba Cengkareng. Nanti Semarang, Sleman, Madiun, Surabaya, Solo, Majalaya, Majalengka. Ya, yang dari Selakangan ada gak dari Selakangan? Ibu kota Selakangan. Wow, luar biasa. Kan udah jauh-jauh harus bawa hasil pulang ya, harus terkabul semuanya. harus yakin. Harus yakin. Makanya saya kadang teriak-teriak, ayo dong yakinin tingkat dewa, yakinin tingkat dewa. Ini udah dialami sama Pak Roni. Jadi Pak Roni ini sama istri, dia datang ke RDAY tidak semulus yang Bapak bayangkan. Dia pulang dari RDAY, besoknya rokoknya senilai 50 juta hilang, betul? Betul. Pulang dari RDAY sampai rumah motornya hilang, Betul. tuh. Jadi nggak semulus kayak yang Bapak bayangin. Kayak orang mana? Motor hilang, rokok dirampok, Indomie dirampok. Tapi kalau lebih yang lepas, klek. Sekarang. Jadi Bapak dan Ibu, jangan datang ke Allah dengan ngeluh. Ya Allah, angkat kesulitan saya. Nangis di sajadah. Kalau di RDAY nggak boleh. Buat apa nangis? Orang itu udah atas seizin Allah. Emang yang ngirim maling siapa kalau bukan Allah? Tapi harusnya terima kasih Allah, terima kasih. Maling sudah masuk ke toko saya. Buat saya maling bukan cobaan, bukan ujian, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan maling ngambil Indomie saya sekian karton, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, rajin berdoa, dan rajin bersedekah. Kalau saja maling nggak masuk, mungkin doa dan ibadah saya tidak sedekat ini. Gitu.